Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jama'ah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruqh. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajitallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah senantiasa kita pertahankan dan kita tingkatkan takwa kita sehingga mencapai derajat takwa yang sebenar-benarnya takwa, atau dalam bahasa Al-Quran haqqa tuqatih. Salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, menjelaskan apa dan bagaimana takwa yang sebenar-benarnya takwa itu. Kurang lebih beliau menyatakan, apabila seseorang telah mencapai derajat takwa yang sebenar-benarnya takwa, maka dia akan memiliki 3 sikap. Yang pertama, dia akan selalu mentaati Allah dengan tidak memaksiatinya. Yang kedua, dia akan selalu mengingat Allah dengan tidak melupakan. Dan yang ketiga, dia akan selalu mensyukuri nikmat Allah dengan tidak mengingkarinya. Mudah-mudahan takwa kita dapat mencapai derajat takwa yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah saya bacakan, yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18, yang artinya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain pada Allah. Mereka itulah yang kemungkinan besar akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin di antara kita merasa bahwasanya dirinya sudah beriman. Bolehlah para ikhwan mengaku demikian, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala membuat ukuran, membuat barometer, dan sampai kita menentukan iman menurut diri kita sendiri atau menurut manusia.
Allah membuat barometer. Orang-orang yang beriman adalah pertama orang-orang yang memakmurkan masjid. Yang kedua, orang yang beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, dia tetap mendirikan sholat. Yang keempat, dia menunaikan zakat. Dan yang kelima, dia tidak takut kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah barometer keimanan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kepastian, karena pada ayat ini Allah menggunakan kata tahsir, yaitu perangkat untuk membatasi. Berarti di luar ini keimanan kita belum benar. Sekali lagi Allah menyatakan barometer keimanan seseorang adalah apabila dia memakmurkan masjid, kemudian dia beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia menunaikan sholat, kemudian dia menunaikan zakat, dan yang terakhir dia tidak takut kecuali pada Allah. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah dapat mewujudkan salah satu atau bahkan yang pertama dari barometer keimanan tadi, yaitu memakmurkan masjid. Dalam kitab tafsir Sofat Tafasir, Imam Ali As-Sobuni menjelaskan bahwasanya memakmurkan masjid itu ada dua. Satu, ikmar hissi, yang kedua ikmar maknawi. Ikmar hissi artinya memakmurkan masjid secara materi, dan kemudian ikmar maknawi adalah memakmurkan masjid secara esensi. Sayyidatina Aisyah pernah menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kami diperintahkan untuk membangun masjid di tengah-tengah perkampungan dan agar membersihkannya dan mewangikannya. Jadi inilah pemakmuran hissi, pemakmuran yang berupa materi, yaitu apa? Membangun masjid dalam bentuk bangunan. Kemudian setelah itu merawat masjid dengan bagaimana supaya masjid selalu bersih dan masjid selalu wangi. Inilah pemakmuran materi. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita telah dapat membangun masjid ini, walaupun belum sempurna. Mudah-mudahan dengan ini kita segera bisa menyempurnakan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Yang lebih penting daripada itu adalah memakmurkan masjid secara maknawi. Ingat bahwasanya masjid dibangun bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk bertinggi-tinggian bangunan, bukan untuk berbagus-bagusan dengan bangunan yang lain, tidak. Tetapi masjid dibangun adalah untuk diramaikan dan dimakmurkan. Pada ayat tadi Allah menjelaskan bahasanya pemakmuran masjid utamanya adalah dengan melaksanakan sholat. Yaitu apa? Sholat berjamaah. Karena sholat sunnah itu tidak ditekankan di masjid. Yang ditekankan di masjid adalah sholat berjamaah. Oleh karena itu tidak ada artinya apabila kita membangun masjid yang bermegah-megah tetapi tidak digunakan untuk sholat berjamaah. Tentang pentingnya sholat berjamaah ini, ulama sebagian ada yang berpendapat wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat berjamaah, walaupun ada yang menyatakan bahasanya hukum sholat berjamaah adalah fardu
kifayah atau sunnah muakkad para ikhwan semua. Imam Ahmad menyatakan bahasanya sholat berjamaah di masjid hukumnya adalah wajib. Kenapa? Belum menyampaikan dengan berbagai macam dalil. Yang pertama, bahasanya Rasulullah SAW pernah mempunyai niat atau mempunyai himmah, mempunyai keinginan untuk membakar rumah orang-orang yang di sekitar masjid yang dia tidak mau sholat berjamaah di masjid. Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadi laqad hammamtu an amura bihababi fayahtadibu thumma amur bis-sholati fayu'adzinu laha thumma amur rajulan fayu'ammun nas thumma ukhalifa ila rajulin la yashhaduna as-salat fauhriqu alaihim buyutahum." Muttafaqun alaih. Yang artinya, sungguh saya punya keinginan yang Allah ada di jiwaku, yang kekuasaan Allah ada pada jiwaku. Apa keinginanku? Yaitu aku akan menyuruh orang untuk mengumpulkan kayu bakar, dan aku suruh seseorang untuk azan, dan kemudian saya suruh orang untuk menggantikan aku sebagai imam. Kemudian akan aku cari orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah dan akan aku bakar rumah mereka. Berdasarkan hadis ini, Imam Ahmad menyatakan bahwa saya sholat berjamaah di masjid adalah wajib. Kemudian yang kedua, bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diminta dispensasi oleh seorang sahabat yang buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian beliau menyatakan, boleh kamu tidak sholat di masjid karena memang tidak ada yang menuntun, dan jalan antara rumah Abdullah bin Umi Maktum dengan masjid ternyata memang tidak aman dari binatang. Tapi ketika Abdullah bin Umi Maktum itu beranjak akan pergi, dipanggil oleh beliau, "Sebentar, apakah kamu dengar ada?" "Dengar." Nah, Rasul sabda, "Fajib, maka kamu harus datang ke masjid." Inilah para ikhwan semua, betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan betul agar masjid digunakan untuk sholat berjamaah. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, beliau menyatakan, "La sholata liman jaral masjidah illa bil jamaah." Dalam riwayat lain, "illa fil masjid." Artinya, tidak sempurna sholat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali dia dengan berjamaah, dengan sholat berjamaah di masjid. Tetangga masjid menurut para ulama adalah 40 rumah, radius 40 rumah dari masjid itu, kanan maupun ke kiri, ke barat, ke timur, selatan, dan utara. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terlepas dari masalah hukum dari sholat berjamaah, yang jelas sholat berjamaah memiliki nilai yang sangat banyak apabila dibandingkan dengan sholat sendirian. Misalnya saja, yang pertama, orang-orang yang sholat berjamaah maka dijamin dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis beliau bersabda, "Man tawaddo'a lis-sholati fasbughal wudu tsumma masha ila sholatil maktubati fasallaha ma'an nas aw ma'al jamaah aw fil masjid ghafarallahu lahu dzunubahu." Rawahu Muslim. Yang artinya, barang
barang siapa yang berwudu lalu sholat dan dia menyempurnakan wudunya kemudian menuju ke masjid dan melaksanakan sholat berjamaah, maka dia akan diampuni seluruh dosa-dosa. Apa kita tidak ingin dengan yang demikian ini para ikhwan? Kemudian yang kedua, dengan kita melaksanakan sholat berjamaah, khususnya sholat isya dan sholat subuh, ini yang kadang-kadang kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan pahala sholat tahajud semalam suntuk. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha bi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu." Rawahu Abu Dawud. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala sholat malam separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala sholat tahajud seluruh malam. Kemudian yang keempat, bahwasanya sholat berjamaah adalah merupakan refleksi dari kehidupan kita hidup berjamaah, yang itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seakan-akan tidak ada nilai kita hidup berjamaah, kita hidup bersama-sama dalam kehidupan berjamaah, tapi kita tidak melaksanakan sholat berjamaah. Oleh karena itu, marilah kita refleksikan kehidupan kita dalam sholat dengan berjamaah dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, dalam kehidupan bermasyarakat berjamaah kita wujudkan dalam kehidupan di masjid dengan sholat berjamaah. Dan yang terakhir, yang keempat, dengan kita memakmurkan masjid, dengan kita melaksanakan sholat berjamaah, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari murkanya. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Qudai, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam hadis qudsi, "Inni ahamu bi'adabi ibadi fanzuru ila ummaril masajid wa julasail Qur'an wa wildanil muslim fayaskunu qutubi." Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya saya Allah berkehendak untuk menurunkan azab kepada hamba-hambaku karena sudah banyak yang melakukan maksiat. Tetapi masih saya lihat ada tiga kelompok manusia. Yang pertama, umaril masajid, yang mereka memakmurkan masjid khususnya dengan sholat berjamaah. Dan saya lihat masih ada orang-orang yang duduk tekun membaca Al-Quran. Dan saya masih lihat putra-putri orang Islam yang belajar agama. Ketika saya lihat masih ada tiga kelompok itu, yaitu yang memakmurkan masjid dan yang mentadarus Al-Quran, dan anak-anak orang Islam yang belajar agama, fayaskunu qutubi, maka redalah amarah saya. Oleh karena itu, apabila kita ingin tidak terjadi bencana, Allah tidak murka, maka jalan yang kita tempuh adalah dengan memakmurkan masjid, khususnya dengan melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya mampu melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim, innahu huwal barrur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi zada ni'amahu liman syakar wa 'adzabahu liman kafar.
wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil aidi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqin. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabi qadima kama qala ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ij'alna muqiminash shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.